Artinya sopir aja ditakuti, apalagi seorang TGUPP. Michael tadi Bapak Silon, saya nggak takut, keren lah itu. Bohong sampai. Karena betul-betul menakutkan. Siapapun yang melekat pada gubernur pasti. Siapapun yang melekat. Karena TGUPP melekat langsung dan ini sangat operasional. Sangat operasional. Karena ini akan mengganggu kinerja kita semua. Saran kami dari saya, lebih baik untuk TGUPP 0 rupiah, tidak perlu dianggarkan. Kalau tetap mau menggunakan TGUPP, silakan itu gunakan dana operasional gubernur. Itu aja. Makasih pimpinan. Dan ini adalah bagian dari pesan utama kita untuk mewujudkan good governance di Ibu Kota Jakarta yang basisnya adalah transparansi, akuntabilitas, efisiensi. Karenanya kita tempatkan pembentukan komite ini sebagai pembentukan yang pertama untuk mengawali 2018 ini. Anies lengser, TGUPP pun bergeser. Ditulis oleh Erika Ebener. Dari sejak awal Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, masalah terkait tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP di bawah komando Anies Baswedan sudah menjadi polemik terbuka. DPRD menyoroti komposisi anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan pilihan Gubernur Anies Baswedan. Pasalnya, di antara 73 anggota tim tersebut, ada beberapa yang dianggap tidak layak. Lalu Anies melakukan perampingan jumlah anggota TGUPP-nya dari 73 menjadi 67 orang. Kemudian dipangkas menjadi 50 orang dengan biaya operasional 19,8 miliar rupiah yang diambil dari APBD DKI Jakarta. Pengambilan dana anggaran dari APBD DKI yang dipakai untuk gaji dan biaya operasional TGUPP-nya Anies Baswedan ini yang membuat DPRD DKI Jakarta berang. Tak hanya jumlah dan sumber dana TGUPP ini saja yang membuat DPRD DKI berang, tetapi jumlah anggaran yang membengkak hingga lebih dari 70 miliar rupiah benar-benar sudah membuat para wakil rakyat daerah Jakarta muntah-muntah. Dibandingkan dengan semasa zaman Jokowi Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, jumlah anggota TGUPP tak lebih dari 10 orang yang biaya operasional dan gajinya diambil dari biaya operasional gubernur. Namun DPRD DKI Jakarta tak bisa berbuat apa-apa. Anies benar-benar tak mengindahkan suara warga Jakarta lewat para wakil mereka. Terlebih keberadaan TGUPP Anies Baswedan diperkuat dengan disahkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP. Di dalam Pergub Nomor 16 Tahun 2019 itu disebutkan struktur organisasi TGUPP yang terdiri dari 1. Ketua TGUPP, 2. Bidang respons strategi, 3. Bidang hukum dan pencegahan korupsi, 4. Bidang pengelolaan pesisir, 5. Bidang ekonomi dan percepatan pembangunan. Pada pasal 22 dinyatakan bahwa untuk memberikan dukungan administrasi dan lain-lain, maka dibentuk Sekretariat TGUPP. Artinya, selain 5 jabatan di atas, ada 1 jabatan tambahan, yaitu Kepala Sekretariat. Kok jadi seperti menyamai kantor Sekretariat Presiden atau KSP? Sementara besaran anggaran keuangan TGUPP ditetapkan oleh Gubernur dan Anies memutuskan untuk mengambil dana anggaran TGUPP-nya dari APBD dan bukan dari biaya operasional Gubernur yang jumlahnya katanya sekitar 7 miliar rupiah per bulan.
dengan jumlah anggota TGUPP yang puluhan hingga mencapai 50 orang. Jelas saja, biaya operasional gubernur tak akan mencukupi. Sedang Anies tentunya ogi, alias ogah rugi. Dari sejak awal Anies menjadi gubernur Jakarta, DPRD selalu mengejar transparansi anggaran pada Sekda. Namun khusus tentang TGUPP, laporan yang diberikan selalu tidak memuaskan. Tak heran jika sekarang, sesaat setelah DPRD menyatakan Anies diberhentikan, TGUPP menjadi sasaran tembak mereka yang pertama. Anies lengser, TGUPP bergeser ke laut alias dibubarkan. TGUPP itu harus hilang. Itu yang membuat kacau pembangunan di Jakarta. Dengan ide-ide dia banyak merugikan, ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Selain masalah TGUPP ini, ada hal lain yang lebih menggelitik, yaitu tentang besaran tunjangan yang diterima oleh Anies Baswedan dan Reza Patria yang tidak pernah mau dibuka oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah saat rapat anggaran di gedung DPRD Kamis 13 Januari 2022. Marullah sempat menyebutkan kalau tunjangan yang berhak diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maksimal sebesar 0,15% dari pendapatan asli daerah, dan persentase itu katanya sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Dalam PP tersebut, tunjangan yang dimaksud Marullah sebenarnya adalah biaya operasional. Dalam pasal 9 huruf F disebut apabila PAD di atas 500 miliar atau paling rendah 1,25 miliar rupiah, maka biaya operasional maksimal sebesar 0,15%. Sementara target PAD DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 55 triliun rupiah per tahun. Jadi, kalau 0,15 dari angka 55 triliun rupiah, itu sebesar 83 miliar rupiah. Artinya, dalam satu bulan, Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta berhak mendapatkan total sekitar 6,9 miliar. Ini tunjangan loh, bukan gaji. Tapi di sisi lain, Marullah juga menegaskan kalau Pemprov DKI tidak pernah mengambil kebijakan penentuan biaya operasional berdasarkan persentase maksimal 0,15%. Jadi seberapa besarnya tunjangan yang diterima Anies Baswedan tetap tak terjawab. Weslah, pokoknya Anies tinggal sebulan lagi jadi Gubernur DKI Jakarta. Dan DPRD sudah seperti bersumpah TGUPP juga akan dibubarkan sekalian. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.